Kembali bersama saya Lukman di channel Teman Pintar. Pada kesempatan kali ini di video yang kedua, Teman Pintar akan menjelaskan mengenai mengapa atau latar belakang channel Teman Pintar ini diadakan gitu ya. Jadi teman-teman semua, ketika kami kemudian banyak berselancar di platform YouTube, ternyata kebanyakan motivasi itu adalah bagaimana motivasi menjadi kaya ya. Itu hampir mendominasi ya. Tetapi mungkin sangat sedikit atau minoritas ya channel-channel YouTube yang kemudian sifatnya motivasi bagaimana menjadi lebih berilmu, atau kalaupun ada cenderung tidak populer begitu, kalah populer. Nah, maka dari itu kami merasa perlu untuk kemudian menambah hasanah ya di per-YouTubean, untuk kemudian menekankan sebenarnya berilmu itu lebih penting daripada berharta begitu. Bukan berarti kita menganggap bahwa menjadi kaya ataupun sukses dan makmur itu tidak penting, bukan. Tetapi mendasari sukses dan kaya itu berbasis ilmu itu justru akan mengekalkan kekayaan. Nah, sedangkan jika kaya atau berharta tapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki tradisi literasi yang baik, nah ini cenderung akan kemudian kekayaannya akan justru tidak kekal, bahkan bisa jadi bumerang. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan mengenai kedudukan ilmu dengan harta. Ada 10 kata beliau, tapi saya akan mengutipkan beberapa. Yang pertama adalah ilmu itu semakin banyak, maka akan semakin menjaga pemiliknya. Nah, sedangkan harta semakin bertambah atau semakin banyak, justru harus dijaga. Entah dimasukkan ke berangkas harta ya, entah dimasukkan ke bank, entah dijadikan investasi ya, tanah, saham, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu justru akan menjaga kita dari perilaku buruk, dari kemudian gaya hidup hedonis, gaya hidup tidak bertanggung jawab. Bahkan menjaga pada misal kita ngertiin ilmu investasi, itu akan menjaga kita dari ilmu misalkan investasi bodong begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu jika dibagi-bagikan justru makin bertambah. Sedangkan harta jika terus dibagi akan makin habis gitu. Jadi jika seorang guru misalkan dia terus mengajarkan ilmunya kepada muridnya, kepada seorang syekh kepada murid-muridnya, maka kemudian ilmunya makin tajam bertambah. Sedangkan harta, misal punya warisan atau seorang kaya, dibagikan tetap aja berkurang, walaupun dapat balasannya rezekinya bertambah. Ingat, rezeki dengan harta berbeda, bisa rezeki silaturahim, rezeki kesehatan, jadi gitu ya. Jadi harta jika dibagi-bagikan akan semakin habis. Berikutnya, ilmu jika melekat pada seseorang, maka dia akan semakin menunjukkan tanda kemuliaan. Sedangkan harta jika dimiliki seseorang belum tentu mulia. Dia mulia bukan karena hartanya, karena banyak juga orang yang kaya dan berharta dia tidak mulia, tidak dihormati. Dia dimuliakan karena apa biasanya? Karena kedermawanannya. Karena katanya kedermawanan adalah bahasa paling paling universal ya. Jadi apapun agamamu, asal kamu dermawan, kamu diterima gitu ya. Nah itu. Nah berikutnya, untuk mencari harta harus dengan ilmu ya. Jadi teman-teman pengen jadi kaya itu harus belajar mindset orang kaya, harus kemudian belajar marketing, belajar bisnis, belajar investasi, belajar tentang uang itu sendiri, belajar tentang arus kas, belajar tentang finansial literasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk memperoleh
ilmu itu kadang tidak harus dengan harta itu. Jadi kebutuhan hubungan antara ilmu dan harta itu sebenarnya harta bergantung pada ilmu. Karena kalaupun orang kaya tanpa ilmu, dia akan cenderung tadi cepat habis. Ada orang yang sempat viral yang dia punya 17 miliar, tapi dalam 6 bulan tinggal 50 juta. Ini karena nggak berilmu, nggak ngerti ilmu investasi ataupun finansial literasi. Atau dapat warisan, habis itu ketipu. Nah, karena nggak punya ilmu finansial literasi. Nah, itu ya. Jadi, sedangkan hubungan ilmu kepada harta, sifatnya seperti komplementer, bukan bergantung. Ada orang ulama itu miskin-miskin malah, tapi dia berhasil meraih ilmu, gitu ya. Nah, jadi channel ini ingin bagaimana kemudian ini menjadi teman-teman di perjalanan, teman di di sekolah, agar teman-teman makin memiliki hasanah pertambahan intelektual setiap harinya. Seperti moto channel Teman Pintar, setiap hari menjadi 1% menjadi pintar 1% setiap hari. Itu dari saya, dan itulah mengapa kemudian channel Teman Pintar ini ada. Wallahu a'lam bishawab.